Saat itu Asbar hanya bisa memandanginya dan kepala itu hanya bisa tersenyum dan menatapnya dengan tatapan tajam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan membahas cerita horor lagi, cerita mistis lagi mengenai desa-desa yang dianggap angker yang ada di Indonesia. Nah, jadi selain desa yang sering disebut dengan KKN Desa Penari yang sempat viral, ternyata ada beberapa desa yang dianggap angker dan juga terkenal akan hal-hal mistisnya. Nah, jadi video kali ini Mila akan menceritakan dua desa yang terkenal akan keangkerannya dan kisah-kisah mistisnya. Dan sebelum lanjut ke videonya, silahkan like dulu dong, habis itu di subscribe karena akan ada video menarik dan menegangkan setiap minggunya dari channel Mila. Oke, langsung saja kita masuk ke cerita yang pertama. Nah, menurut Kepala Desa Siluman, asal-usul nama Siluman dijadikan nama desa berawal dari pada tahun 1908. Nah, dia menceritakan bahwa semuanya berawal dari seorang sesepuh yang menjadi kepala desa pertama di desa itu yang bernama Bah Tinggi. Nah, secara kebetulan Bah Tinggi tinggal di sekitaran aliran Sungai Cisiluman wilayah itu dan pada akhirnya dijadikan nama desa. Karena menurut orang tua terdahulu, nama desa Siluman berasal dari nama Sungai Cisiluman ini. Akan tetapi menurut kepala desa yang menjabat dua periode tersebut berkata meski telah digunakan pada tahun 1908, namun tidak ada sejarah yang nyata mengenai desa Siluman ini. Jadi menurutnya itu belum ada bukti nyata mengenai nama desa Siluman ini. Namun menurut cerita turun-temurun, desa Siluman dijadikan tempat persembunyian para pejuang Indonesia saat dikejar oleh penjajah di era Perang Kemerdekaan. Konon setiap pejuang yang bersembunyi di wilayah desa Siluman ini, dia akan tidak dikejar musuh lagi dan seolah-olah menghilang. Jadi para pejuang yang bersembunyi di wilayah desa Siluman ini tiba-tiba lenyap dan menghilang, dan ketika dicari dia tidak ditemukan. Kepala desa juga mengungkapkan mengenai cerita mistis mengenai desa Siluman ini. Jika setiap orang luar datang ke desanya, mereka kerap dibuat bingung karena mereka hanya berputar-putar di desa tersebut tanpa bisa keluar desa. Jadi hanya berputar-putar di situ aja tanpa bisa keluar dari desa tersebut. Nah, mata pencaharian masyarakat desa Siluman ini kebanyakan bertani dan juga mereka dikenal sebagai industri rumahan, yaitu kerajinan mebel seperti kursi dan ukiran. Nah, desa Siluman sendiri terbagi menjadi 7 dusun yang sebelumnya 5 dusun pada tahun 2015. Hingga kepala desa sekarang yang bernama Warman sudah 18 kali terjadi generasi kepemimpinan. Nah, sifat gotong royong mereka masih ada walaupun dirasa kurang karena mayoritas penduduk di sana kebanyakan bertani. Jadi mereka itu kayak sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing gitu. Memang tidak ada prasasti atau petilasan yang bisa dijadikan bukti mengenai desa Siluman ini. Bahkan sungai kecil yang bernama Cisiluman ini sudah tidak jelas lagi letaknya di mana. Tetapi menurut penduduk asli desa Siluman menyimpulkan bahwa desa Siluman ini memiliki sejarah yang sangat panjang walaupun bukti sejarahnya tidak ditemukan oleh kasat mata. Yang pasti desa Siluman merupakan desa yang makmur yang mayoritas penduduk di sana sebagai bertani dan sebagian beralih ke home industri dan berdagang. Nah, Kampung Setan merupakan salah satu nama tempat yang berada di Kelurahan Alehanuai, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Hingga kini tidak diketahui dari mana asal-muasal nama kampung tersebut yang diberi nama Kampung Setan. Namun ada beberapa cerita mistis dari masyarakat sekitar mengenai Kampung Setan ini. Di mana sekitar 35 tahun yang lalu ada seorang anak kecil yang bernama Asbar yang tinggal bersama neneknya di Kampung Setan kurang lebih selama 2 tahun lamanya. Selama tinggal di kampung tersebut, banyak kejadian mistis yang dialami oleh Asbar. Hanya saja dia tidak pernah bercerita ke neneknya karena dia belum mengerti mengenai kejadian-kejadian mistis yang dia alami.
karena kan dia masih kecil. Namun setelah Asbar dewasa, dia bercerita bahwa pada suatu malam dia bersama kakak sepupunya dan anak-anak kampung lainnya. Mereka pergi keluar rumah untuk mencari buah mangga yang sudah masak karena kebetulan pada saat itu lagi musim mangga. Nah, sesuai dengan kebiasaan, biasanya anak-anak setempat mencari buah mangga yang jatuh pada malam hari. Nah, pada saat itu malam sudah sangat larut. Teman-teman dan kakak sepupunya sudah tertidur di bawah pohon mangga. Hanya dia saja yang belum bisa memejamkan matanya. Nah, lagi hening-heningnya, Asbar tiba-tiba mendengar sebuah mangga yang jatuh ke semak-semak. Asbar pun langsung berlari untuk menghampiri suara itu sambil membawa obor. Tak selang berapa lama, Asbar pun menemukan buah mangga itu yang tepat di depannya. Nah, ketika Asbar mengambilnya, Asbar kaget karena ternyata itu bukan buah mangga yang dia kira, melainkan potongan kepala manusia kerdil. Saat itu Asbar hanya bisa memandanginya dan kepala itu hanya bisa tersenyum dan menatapnya dengan tatapan tajam. Saat itu Asbar hanya bisa terdiam dan tidak bisa bergerak karena tubuhnya terasa kaku. Tak lama setelah itu Asbar memberanikan diri untuk meletakkan kembali kepala itu ke semak-semak. Bayangin cuy jika lu berada di posisi si Asbar ini. Lu angkat, lu kira ini mangga, padahal kepala tanpa badan. Kalian saling tatap-tatapan dengan kepala itu, ya Allah. Terus lu letakkan lagi kepalanya ke semak-semak. Karena lu tidak bisa bergerak sama sekali. Badan lu terasa kaku. Gimana perasaan lo? Kalau aku sih di situ fix pasti pingsan. Kepala itu langsung mengguling-guling menjauh dari Asbar dan hilang begitu saja di tengah kegelapan. Saat itu Asbar tidak berpikir yang aneh-aneh mengenai kejadian tersebut. Karena kan pada saat itu Asbar kan masih kecil, jadi dia tidak paham mengenai kejadian-kejadian yang dia alami pada saat itu. Tetapi setelah Asbar dewasa, dia baru mengerti, baru memahami bahwa makhluk tersebut adalah salah satu penghuni yang ada di kampung setan. Selain itu ada juga cerita lain dari Puang Katang yang tak lain adalah warga setempat yang terkenal sebagai dukun kampung yang sering dimintai bantuan untuk menyembuhkan warga yang sedang kerasukan. Menurut keterangannya, sempat ada warga yang pernah melihat sekumpulan wanita yang sangat cantik dengan memakai pakaian serba warna putih. Sekumpulan wanita tersebut terlihat sedang menuruni bukit kemudian menuju ke sumur tua yang letaknya di sudut desa. Warga tersebut mengatakan sekumpulan wanita tersebut tiba-tiba menghilang saat tiba di sumur tua tersebut. Itulah mengapa sumur itu dinamakan sebagai sumur setan. Ada juga kisah dari warga yang mengisahkan dia bertemu dengan dua sosok wanita yang menggunakan mukena. Wanita tersebut mengatakan kepada warga itu bahwa tidak boleh menebang pohon sembarangan tanpa izin, atau kalau enggak, si penebang itu akan dibunuh oleh mereka. Jadi di situ tidak diperbolehkan untuk menebang pohon sembarangan. Tapi bukan di situ aja sih, di mana-mana itu juga tidak diperbolehkan untuk menebang pohon sembarangan tanpa izin. Di mana saja. Jadi tidak hanya di situ aja berlakunya gitu. Ada juga sosok genderuwo yang sering bergentayangan yang menghantui desa. Oleh karena itu, pada malam hari desa di situ langsung sunyi karena takutnya dia akan melihat sosok genderuwo tersebut. Nah, sejak kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh warga-warga yang ada di kampung tersebut, dan kemudian kampung itu dinamakan sebagai kampung setan karena terjadinya banyak gangguan-gangguan yang dialami oleh mereka. Oke, lurus segitu dulu video Mila kali ini. Dan jika kalian suka videonya, silahkan klik tombol like-nya. Gimana menurut kalian, serem gak mengenai dua desa yang Mila ceritakan kali ini? Ternyata ada desa yang juga terkenal akan keangkerannya, akan hal-hal mistisnya, selain dari desa KKN Penari. Mungkin masih banyak desa-desa yang terkenal akan keangkerannya, hal-hal mistisnya yang belum kita ketahui. Oke, dan jika kalian ingin request video apa selanjutnya yang akan Mila buat, bisa komen di kolom komentar kayak cerita horor apa yang akan Mila bahas lagi. Komen ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel bisa berkembang. Dan thank you for watching bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. See you next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.